inilah adalah tanda-tanda kanker. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ini adalah penyakit nomor 1 sebagai apa? Ibu dari penyakit semuanya. Ya, disebutnya adalah the mother of diseases. Jadi diabetes mellitus adalah penyakit ibu dari segala macam penyakit yang ada. Ya, kenapa? Kita lihat ada 2 macam, ya, diabetes tipe 1 yaitu yang insulin dependent. Persoalannya adalah karena pankreasnya tidak mampu atau menurun kemampuannya menghasilkan insulin. Insulin itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mengatur kadar gula darah dan juga mengatur lemak, ya, di dalam metabolisme tubuh kita. Makanya otot tidak bisa menggunakan glukosa karena insulinnya rendah. Ya. Itu biasanya tipe 1 ini adalah turunan atau herediter dan onsetnya mulainya pada usia yang muda. Ya. Yang kedua adalah diabetes tipe 2, yaitu diabetes non insulin dependent, tidak tergantung kepada insulin. Ya, nanti kalau yang tipe 1 di dalam pengobatannya biasanya dia harus disuntik seumur hidup dengan menggunakan suntikan insulin. Tapi pada dua yang saudara yang terkena diabetes insulin ini, dia harus suntik tiap pagi sebelum makan. Karena kalau enggak dia akan kadar gula darahnya akan naik, ya. Atau dia harus cek tiap hari. Ya. Nah, kalau yang tipe 2 inilah yang sekarang banyak terjadi karena gaya hidup kita, ya, atau pada orang yang kegemukan, ya. Ini yang disebabkan karena terjadinya resistensi daripada insulin. Insulinnya ada, tapi insulinnya tidak bisa bekerja secara efektif di sel atau di jaringan. Karena apa? Insulin itu tidak bisa dipakai untuk menguraikan gula. Ya, lanjut. Ini diabetes mellitus. Ya, gejalanya adalah yang pertama adalah selalu lelah, ya, sering kecil, berat badan turun, luka yang sulit sembuh, masalah seks. Biasanya laki-laki yang dikeluhkan adalah masalah seks, disfungsi ereksi, ya. Kemudian selalu lapar, penglihatan kabur, kemudian tangan kaki kesemutan, selalu haus, dan juga pada wanita masalah infeksi pada alat kelaminnya. Tanda-tanda awal ini seringkali disebabkan karena diabetes. Lanjut. Komplikasi apa yang ditakutkan kalau diabetes? Inilah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah neuropati diabetika. Itu adalah luka pada kaki yang sulit sembuh, yang kalau ini terjadi sampai mati, jaringan ini dia harus dipotong kakinya. Ya, kita dengar orang yang kena diabetes kakinya harus dipotong dan kakinya akan naik terus dipotong, potong bawah, potong lagi, naik lagi. Itu namanya amputasi. Ya. Kemudian terjadi retinopati diabetika, yaitu kerusakan pada pembuluh darah retina yang menyebabkan kebutaan. Ya. Yang ketiga adalah nefropati diabetika, yaitu gagal ginjal. Ya. Yang keempat penyakit jantung yang kita tahu di sini adalah penyakit jantung koroner. Salah satu penyebabnya adalah penyakit yang tadi kita sebut pertama adalah diabetes. Demikian juga dengan stroke. Ya. Jadi ibu penyakitnya penyebab stroke juga adalah diabetes. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, komplikasi diabetes ini yang sering kita dapatkan pasien yaitu adalah mengeluh luka tidak sembuh seperti ini, ya, sampai terjadi ulkus tadi. Ya, ulkus diabetika, gangren pada kakinya mati, warnanya hitam. Ya, ini sudah tidak ada salah apa-apa lagi Bapak Ibu sekalian karena dia mengalami vaskulopati dan neuropati. Selain tidak ada perdarahan, juga dia mati karena tidak ada darah, tidak ada saraf. Ini yang harus dipotong, serat. Ya, potong di sini, nanti dia naik, potong lagi di sini, naik lagi di sini, potong lagi sampai kakinya habis. Ya, naik ke atas. Karena itulah penyakit diabetes. Ya, ngeri Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, diagnostiknya yang biasa kita lakukan adalah dengan tes darah seperti ini, kita lihat. Lanjut. Jadi, gula darah. Nah, ini kita lihat, ya, ada pemeriksaan gula darah yang biasa dilakukan adalah gula darah sewaktu atau gula darah yang dilakukan 2 jam sesudah pemeriksaan pertama. Ya, biasanya kalau terjadi gangguan di sini kita harus hati-hati. Dia sudah masuk keadaan yang disebut prediabetik atau orang ini punya risiko diabetes, masuk di kuning. Kalau sudah masuk di sini pada pemeriksaan puasa 126, ini kita sudah curiga orang ini menderita diabetik. Ya,
kemudian sesudah makan seperti ini. Jadi orang-orang yang seperti ini juga harus dicurigai menderita diabetes. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian suka iseng-iseng di mall periksa tes itu gula darah, ternyata darahnya di atas 126. Hati-hati, ya. Tapi tadi saya bilang persoalannya belum tentu diagnosa diabetes ketika itu. Tadi ada dua, tipe 1 atau tipe 2, ya. Nah, yang lain yang ramai juga adalah tekanan darah tinggi, ya. Disebut juga the silent killer atau pembunuh diam-diam, ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa darah tinggi disebut silent killer? Karena orang yang mengeluh sakit kepala atau pusing itu tidak diobati dengan obat hipertensi. Orang lebih cenderung minum Bodrex, minum Panadol, ya, minum Biogesi, penghilang sakit. Padahal penyakit dasarnya adalah hipertensi. Dan dengan sendirinya orang yang menggunakan obat-obat penghilang sakit tadi, dia akan kecolongan kalau dia tidak pernah cek darah. Nanti satu ketika dia sudah masuk ke hipertensi yang berat. Kalau udah ini repot, gejalanya awal tadi kena jantung koroner, kena juga stroke. Ya, karena apa? Orang lalai untuk cek tekanan darah. Ya, jadi sebenarnya sangat berguna itu yang suka keliling kampung itu bawa tekanan darah, tensi. Itu berguna banget walaupun cuma dibayar 1.000 dia datang menjajakan itu. Kalau sampai orang tidak tahu bahwa darahnya tinggi, maka orang itu berisiko dengan segala macam. Yang disebutnya the silent killer, pembunuh diam-diam. Atau tiba-tiba udah tinggi, orang itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan seringkali dokter mendiagnosa orang dengan hipertensi, minum obat seumur hidup. Gak enak kan? Ya, udah tahu karena udah tinggi. Nah, yang penting kita tahu adalah sebelum tinggi itu yang perlu dilakukan. Ya, jadi hiperlipidemi ini adalah satu kondisi di mana orang mengalami di mana kolesterol yang tinggi di dalam darah, terutama kolesterol total dan kolesterol LDL, ya, atau low density kolesterol, lipoprotein itu biasanya kita sebut bad kolesterol. Di dalam darah kita juga memiliki yang disebut HDL atau high density cholesterol lipoprotein yang tugasnya adalah membersihkan LDL, HDL, ya. Jadi tugas dari HDL ini adalah membersihkan LDL. Ya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kadar kolesterol totalnya di atas 200 ini, dia masuk di dalam borderline tinggi. Ya. Di atas 240 dia sudah termasuk tinggi kolesterol. LDL juga sama, kita lihat, kita anggap yang paling berbahaya kalau dia sudah lewat dari 130. Ya. Kalau ini sudah tinggi, ya. Bahkan ada yang ibu sekalian dan bapak sekalian kalau tes ternyata dia sudah 400. Jadi udah lewat dari sini, ya, udah lewat dari sini. Nah, inilah sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa tingkat kolesterol ini penting? Banyak juga orang tidak sadar kalau dia kolesterolnya tinggi. Dua hal, kolesterol yang bisa tinggi, esensial kalau dia memang keturunan kolesterol tinggi. Diobatin, di diet kayak apapun tetap aja tinggi. Ada lagi orang yang terpengaruh karena mengkonsumsi makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Contohnya yang doyan makan sop kambing otak itu, yang di dalam yang suka doyan makan soto kambing Betawi itu ada yang namanya otak, atau makan soto Kudus ada gorengan otak. Otak itu kalau kita makan sepotong 1 minggu di dalam darah nggak akan turun kadar kolesterolnya. Ya, karena otak paling banyak mengandung kolesterol. Otak kita juga punya kolesterol. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita juga butuh kolesterol. Kalau kita terlalu ketat juga diet kolesterol, nggak bisa mikir. Karena makanan otak kita adalah kolesterol. Jadi berimbang. Yang penting kita jaga. Ya, itu menjadi masalah bagi kita. Ya, lalu. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi malapetaka ini semuanya? Ya, yang pertama kita tahu adalah kadar radikal bebas yang tinggi di dalam darah kita. Ya, ini yang disebut radikal bebas itu kalau atom oksigen itu normal seperti ini, jadi dia ini, jadi Bapak Ibu lihat bahwa satu atom daripada oksigen itu dia memiliki 4 ya, elektron di luar. Kalau yang satunya keluar, ini Mas, yang kehilangan elektron, maka dia menjadi ini hilang, dia disebut radikal bebas. Ini nanti akan melakukan satu rangkaian di mana dia akan mencuri dari elektron-elektron tetangganya. Lanjut. Ya. Ini dari mana radikal bebas itu berasal? Dari rokok yang pertama, ya, perokok aktif. Ya, kemudian yang kedua,